dengan kapal nelayan ini yang diwajibkan menggunakan vessel monitoring system di tahun 2026. Ya. Bagaimana nanti dukungan dari PT Perikanan Indonesia? Baik, sekali lagi kita mulai dengan mitra kita dulu, paling cepat kan mitra kita dulu kita bina. Tetapi sebelum ngomong bagaimana kita menerapkannya, perlu disadari dulu nih, mungkin hal ini yang perlu kita harus sampaikan terus-menerus. Dari VMS itu jangan dilihat sebagai wah ada biaya lagi untuk kapal dibelikan VMS, belum lagi ada biaya bulanannya dan sebagainya, karena itu kan harus ada data lewat itu. Tetapi tujuannya dulu. VMS itu kalau bisa saya sampaikan, tujuan pertamanya adalah perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Kepada nelayan itu sendiri, kepada para pemilik kapal itu sendiri. Kenapa? Karena dengan VMS itu bisa memberikan informasi apapun online real time tentang cuaca, tentang ini dan lain sebagainya. Kapan ada badai dan sebagainya, daerah-daerah mana yang aman untuk itu pertama kali itu untuk perlindungan mereka. Kemudian kedua, kalau ada kecelakaan di laut misalnya, itu langsung bisa kabarkan itu sehingga pertolongan terdeteksi ya Pak, otomatis pertolongan bisa segera sampaikan. Jadi itu yang harus dilihat dulu. Tentu saja ada tujuan-tujuan yang lain. Tujuan yang lain adalah tentang misalnya monitoring dari kapal. Sehingga kapal itu bisa termonitor terus pergerakannya kemana saja, bisa dilihat dulu ada kejadian apa dan sebagainya di sana-sini. Kemudian yang terpenting adalah juga tidak melanggar zona. Karena kalau kita ngomong kapal penangkap ikan, dia diberikan izin untuk menangkap ikan tetapi di zona yang tertentu. Gitu ya. Nah, zona-zona tertentu itulah yang dengan alat ini kira-kira mereka itu bisa mendeteksi ini masih area yang diperbolehkan atau yang sudah keluar dari area yang diperbolehkan, misalnya kayak gitu. Dan ini kemudian monitoring terhadap hasil tangkapan, ya, kemudian monitoring terhadap hasil tangkapan. Ini adalah salah satu unsur yang mendukung program pemerintah. Nanti akan kalau pada saatnya tiba penangkapan ikan terukur, ada program itu dan berbasis kuota, ya kan, di mana tujuannya sudah pasti environment friendly gitu ya. Tidak boleh ada overfishing. Sehingga orang menangkap ikan ada kuotanya. Nah, ini adalah salah satu alat monitoring untuk tidak over kuota dari penangkapan, izin-izinnya dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah untuk melindungi kekayaan negara kita. Sehingga illegal fishing itu tidak ada. Ada pencuri-pencuri dari asing kapal yang masuk ke Indonesia tidak mendapatkan izin, itu bisa dilakukan bisa dimonitor segera mungkin gitu ya. Jadi cara kita mengedukasi mereka adalah kita juga mendukung seluruh mitra kita untuk memasang alat VMS-nya, kemudian kita juga melakukan edukasi seperti yang saya sampaikan tadi, pentingnya VMS ini apa sih gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dengan itu juga memudahkan mereka untuk apa? Menangkap ikan lagi sekali lagi. Tadi kan ada namanya fish finder dan sebagainya, informasi itu kita bisa lakukan kepada mereka. Jadi sesuai dengan prinsip ekonomi biru juga ya Pak ya? Setuju. Dan artinya VMS ini apakah memang sudah mulai dipasang di kapal-kapal lain mulai tahun ini Pak? Sudah ada, tapi memang masih terbatas di kapal 30 GT ke atas ya, 30 GT ke atas. Nanti mulai 2026 akan mulai diterapkan kepada kapal-kapal mulai dari 5 GT ke atas. Oke, sejauh ini kendalanya apa Pak yang ditemui pada mitra-mitranya Pak? Klasik sih sebetulnya, karena tidak mengertinya mereka terhadap perlunya alat VMS ini, gitu ya, klasik saya sampaikan tadi. Tapi setelah beberapa kali kita lakukan edukasi, ini kepentingan buat mereka juga untuk meningkatkan produktivitas mereka juga, plus yang tadi itu keselamatan dan perlindungan buat mereka, seperti itu. Saya rasa bisa dilakukan. Nah, pemerintah juga lagi mencari teknologi-teknologi yang lebih murah, ya, lebih murah. Jadi ada beberapa teknologi yang sekarang sedang saya belum tahu update-nya sampai mana, tetapi yang saya dengar ada beberapa teknologi yang bisa berfungsi sebagai VMS, tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Oh, oke. Gitu. Kita mungkin beralih juga Pak ke kondisi ekonomi global. Kita tahu bahwa saat ini memang pemerintahan Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif meskipun saat ini lagi ditunda ya Pak ya. Nah, di tengah penundaan ini cukup banyak eksportir yang melakukan peningkatan ekspor nih Pak ke Amerika Serikat. Nah, sejauh mana posisi PT Perikanan Indonesia saat ini, apakah juga melakukan hal yang serupa Pak? Ya. Saya rasa untuk melakukan percepatan ekspor selama masa penundaan ini memang sesuatu yang normal
direspons. Tetapi bagi kami di Perikanan Indonesia lebih melihat, karena penundaan pasti ada batasnya. Sampai kapan? Yang saya dengar kan sampai bulan Juli ya kalau nggak salah tahun ini gitu ya. Dan kita bayar 10% kalau nggak salah tarifnya, kemudian instead of 32%. Tapi kan penundaan ini sampai Juli. Terus what next? Setelah Juli terus apa? Gitu ya kan. Jadi dari bagi kami kalau ngomong Perikanan Indonesia, kami lebih melihat justru inilah saatnya bagi kita, selain mempercepat ekspor tentunya, tapi sudah saatnya bagi kita untuk mencari market-market baru, market-market alternatif di luar Amerika. Gitu ya, di luar Amerika yang katakanlah tidak mengenakan tarif, ini, itu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau kita lihat profil daripada ekspor kita di tahun di tahun terakhir ini 2024 itu, Amerika memang masih importer terbesar kita. Komposisinya berapa persen sih Pak? 34% Amerika itu mengambil porsi dari ekspor kita. Ekspor kita sekitar 5,6 miliar dolar gitu ya. 34%-nya ke Amerika. Memang kedua baru China, ada 20%, kemudian diikuti oleh Jepang 12%, Asia 12%, kemudian ada satu yang terakhir adalah Uni Eropa yang 6%. Nah, dari komposisi ini kita sebetulnya kalau dari sisi Perindo, kami sudah melakukannya dengan berbagai macam berbagai macam cara. Misalnya beberapa negara yang lain selain Amerika itu kita juga masuk sebagai sebagai penyedia dari kebutuhan mereka. Jadi beberapa negara kita buka juga beberapa negara yang baru misalnya. Negara-negara mana saja Pak? Sekarang ini kita sudah ekspor ke Jepang, China, Australia, Korea, kemudian Singapura, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, dan kita juga saat ini sedang mempenetrasi market di Meksiko bahkan sampai ke sana gitu ya, yang akan menerima daripada produk-produk kita. Jadi bagi kami lebih konsentrasi kepada pasar baru gitu ya, karena mau nggak mau inevitable nanti bulan Juli udah kita harus hadapin yang namanya tarif. Iya. Tapi untuk ongoing Pak, produk-produk ataupun komoditas ikan apa nih Pak yang paling banyak saat ini mungkin ditingkatkan ekspornya ke Amerika Serikat, dan sejauh ini permintaan Amerika Serikat tipikalnya seperti apa sih Pak? Tipikal permintaan Amerika Serikat itu masih dinominasi dengan udang. Itu nomor satu. Udang ini 31% daripada produk ekspor kita. Ya, produk ekspor kita itu komoditasnya udang masih 31%. Nah, sementara negara pengimpor terbesar adalah Amerika. Nah, di situ. Jadi masih tipikalnya udang, kemudian diikuti dengan tuna, cakalang, dan tongkol. CT kalau kita lihat, tuna, cakalang, dan tongkol itu 16%. Cumi, sotong, gurita, rajungan, dan sebagainya mengikuti.